Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Novel Perjalanan Dimensi Waktu Chen-Che. Jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Semoga menghibur. Terima kasih. Bab 310. Kondisi geografis desa Chenjia tidak terlalu bagus, namun kondisi medannya sangat bagus. Selama Anda memasuki desa tersebut, Anda akan berada dalam posisi di mana satu orang bertanggung jawab dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Lebih penting lagi, setelah masuk ke dalam desa Chenjia, terdapat banyak lahan subur, dan banyak sekali tempat untuk dikembangkan di sepanjang sungai. Tentu saja, jika orang Qiang dapat menyerang desa Chenjia melalui sungai deras, itu mungkin terjadi, tetapi Chen-Che tidak takut sama sekali. Sungai itu sangat deras, dan jika 10 atau setengah dari mereka bisa turun berenang dan selamat, jika itu bisa terjadi, itu akan sangat luar biasa. Selain itu, mereka juga dapat mengitari gunung belakang desa Chenjia dan menyerang dari gunung belakang, namun kemudian mereka harus mengitari sungai dan setidaknya memutar 30 atau 40 km di jalan pegunungan yang curam. Oleh karena itu, selama ingin menyerang desa Chenjia, mereka harus menyerang dari depan. Lagi pula, meski gerbang di pintu masuk desa Chenjia menghalanginya, namun gerbangnya tidak tinggi dan tidak memiliki gerbang yang cukup tebal. Ketika Chen-Che mengatakan bahwa dia dapat menarik orang-orang dari daerah sekitar untuk berlindung, para siswa dan tentara merasa sangat bahagia. Yang paling mereka khawatirkan adalah keluarga mereka. Lagi pula, orang-orang Qiang tidak peka. Jika invasi besar-besaran Qiang terjadi, desa-desa di sekitarnya pasti akan menjadi sasaran penjarahan mereka. Sekarang Chen-Che bisa mengizinkan keluarga mereka masuk, itu hanyalah tanda belas kasihan dari tuan mereka yang bijaksana. Chen-Che tentu saja memiliki tujuan membiarkan orang-orang ini masuk. Setidaknya, setelah membiarkan keluarga prajurit masuk, kapasitas tempur mereka pasti akan meledak hingga 100%. Apakah Anda bercanda? Dengan keluargamu di belakangmu, siapa yang tidak berani melakukan yang terbaik melindungi mereka dan melawan orang-orang iblis Qiang pemakan manusia? Tidak ada yang ingin anggota keluarganya dimakan. Oleh karena itu, tindakan Chen-Che pasti merupakan strategi dan penyemangat, membuat seluruh desa Chenjia tak terkalahkan. Saya telah memerintahkan Tong Dalei untuk meminta prefek menurunkan tentara Chengsu untuk menyelamatkan kita, tetapi kita tidak bisa hanya mengandalkan tentara Chengsu. Mereka bisa turun secepatnya, 1 atau 2 hari, atau paling lambat 3 atau 5 hari. Dalam waktu itu, setiap orang Qiang dapat membunuh semua anggota keluarga kita, jadi kita harus menyelamatkan diri kita sendiri dan melawan orang-orang Qiang dengan keras. Untuk alasan ini, saya secara khusus meneliti senjata. Malam ini, saya akan membiarkan semua orang melihat kekuatan senjata ini. Petik 2. Mengumpulkan penduduk desa sekitar untuk mencegah penderitaan mereka berarti menyatukan kekuatan tempur semua orang. Menampilkan senjata dan membiarkan semua orang melihat kekuatan panah tempat tidur akan memberikan kepercayaan diri yang cukup kepada semua orang, untuk memberitahu semua orang bahwa tentara Chenjia Chun tidak mudah dipatahkan. Dengan semangat yang meningkat, Chen-Che meminta semua orang untuk mengalihkan perhatian mereka ke panah tempat tidur yang telah disiapkan sejak lama. Jangkauan serangan panah tempat tidur adalah dari 100 meter hingga 180 meter. Sudut dan jangkauannya dapat dikontrol. Ini bukan kebanggaan Chen-Che. Ini jelas merupakan senjata paling canggih di dunia. Sebelum bubuk mesiu dipahami, tingkat kematiannya akan menjadi yang tertinggi di dunia. Xiao Zhuang sedang bersiap. Mereka menggantungkan lentera kecil di setiap sasaran sehingga semua orang dapat melihat sasaran dengan lebih jelas. Selain sasaran tersebut, mereka juga membawa babi gemuk berukuran besar. Ini adalah babi gemuk besar dengan berat lebih dari 300 kg, dan Zhuang mengikatnya dengan tali ke posisi sasaran dan meletakkan seikat rumput liar di atasnya agar tetap di sana tanpa bergerak. Setelah mendebak target, mengatur jarak, dan menenangkan babi gemuk itu, Xiao Zhuang segera melarikan diri. Chen-Che mengambil pengeras suara, mengangkat palu kayu dengan tangan lainnya, dan kemudian menghitung mundur dengan keras, semua orang akan menunggu dan melihat. 3, 2, 1, luncurkan. Boom! Saat Chen-Che memukul palu, mekanismenya terpicu, dan panah tempat tidur super elastis tiba-tiba diluncurkan dengan suara mendesing.
Tali busur yang ketat membawa energi kinetik yang besar, menyebabkan 50 anak panah terbang dalam sekejap. Energi kinetik yang menakutkan menyebabkan 50 anak panah yang terbuat dari batang lilin putih ini melesat ke arah target itu seperti orang gila. Wow, semua orang berseru. Lagi pula, mereka belum pernah melihat begitu banyak anak panah yang ditembakkan secara bersamaan. 50 anak panah, setelah penerbangan singkat, berdesir ke bawah, membuat serangkaian suara, menyambar, menyambar, menyambar. Babi gemuk besar sedang makan rumput ketika tiba-tiba anak panah menancapkannya ke tanah. Ia juga mengeluarkan jeritan, namun karena anak panah yang terbuat dari batang lilin putih terlalu ganas, ia menembus tubuh babi tersebut, dan setidaknya 5 anak panah menembusnya pada saat yang bersamaan, yang secara langsung menghilangkan vitalitasnya membuatnya tidak dapat berteriak dalam waktu yang sangat singkat. Sasaran yang terbuat dari kayu bahkan lebih parah lagi. Semua sasaran yang berada di bawah terkena hembusan angin. Beberapa lentera kecil di atas ditembakkan secara langsung, sementara yang lain ditembakkan dan meledak bersamaan dengan sasarannya. Anak panah batang lilin putih setebal ibu jari memiliki kekuatan penghancur yang sangat besar sehingga bahkan target kayu pun tidak dapat menghentikannya. Meskipun lawan memiliki perisai, kemungkinan besar mereka akan mati. Bagus. Penonton bersorak-sorai. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangan mereka, bangga dengan kekuatan panah otomatis ini. Gelombang ini memberikan kepercayaan diri yang kuat kepada setiap orang, dan semua orang secara otomatis membayangkan bagaimana orang Qiang akan datang dan diserang. Mereka yakin tidak ada orang Qiang yang bisa selamat dari pukulan ini dan tetap utuh. Para siswa bersukacita dan tentara Chen Jiajun bertepuk tangan secara kolektif. Semua orang bersemangat dan terinspirasi. Chen Che juga cukup puas dengan kekuatan panah tempat tidur. Itu akhirnya sesuai dengan kerja keras yang dia dan Zhuang bersaudara lakukan selama sebulan terakhir. Selesai, akhirnya selesai. Meski hanya ada satu, sudah terlambat untuk membuat yang kedua, tapi kita bisa membuat satu set tempat anak panah lengkap, dan kita bisa berusaha sekuat tenaga untuk membuat anak panah. Da Zhuang begitu bersemangat karena matanya merah. Baginya, ini bukan lagi membuat senjata, ini sudah seperti menciptakan seorang anak, anak yang sangat penurut. Dia bahkan ingin mengganti kotak panah dengan panah tempat tidur. Chen Che terkejut, dan kemudian di bawah bimbingannya, dia menemukan bahwa orang ini telah menyelamatkan tangannya, yang memiliki mekanisme dan dapat diganti, yang jauh lebih cepat daripada memasukkan panah secara langsung. Mengganti tempat anak panah dapat dilakukan paling lama dalam 1 atau 2 menit. Dan jika Anda memasukkan anak panah satu persatu secara manual, setidaknya diperlukan waktu 3 hingga 5 menit untuk beberapa orang. Namun, keduanya dapat saling melengkapi, dan hanya membutuhkan 2 atau 3 tempat anak panah. Segera ganti yang pertama setelah menembak, agar bisa menembak berkali-kali. Selama tali panah dapat menahannya, ia dapat ditembakkan 3 hingga 4 kali dalam waktu 10 menit. Sementara itu, musuh mungkin akan menyerang Anda. Tapi untuk apa busur tangan dan busur 8 sapi jika tidak digunakan? Saat ini, Anda berhasil menggunakan kedua senjata tersebut untuk mengajari musuh bagaimana berperilaku. Chu Zengyi sudah kaget dan tidak bisa berkata-kata. Dia telah melihat panah tangan Chen Che sebelumnya, dan dia sudah mengira itu adalah senjata pembunuh tertinggi. Jika semua orangnya dilengkapi dengan itu, efektivitas tempur mereka akan meningkat pesat. Tapi sekarang setelah melihat kekuatan panah tempat tidur, dia menyadari bahwa Chen Che jelas merupakan orang yang tidak bisa diremehkan. Jika senjata seperti itu bisa diberikan kepada tentara, musuh macam apa yang bisa melawannya? Meskipun panah tempat tidur otomatis ini berukuran besar, selama gerbongnya dibuat lebih lebar, panah ini dapat dipasang. Dengan cara ini, panah ini tentu dapat digunakan untuk mempertahankan kota. Hati Chu Zengyi sangat panas. Dia menginginkan senjata seperti itu. Ketika masalah ini selesai, ketika dia kembali ke tentara di utara, maka dia akan menjadi tak terkalahkan di utara, memiliki tembok besar dengan senjata seperti itu. Namun, senjata seperti itu pasti sangat berharga, dan dia tidak tahu bagaimana cara memberitahukan kepada Chen Che. Qiu Bailu tertawa keras dan berlari, memeriksa babi gemuk yang sudah mati, dan menyentuh anak panah di batang lilin putih, tertawa lebar-lebar. Senjata yang bagus sekali, tajam sekali. Senjata seperti itu seharusnya memberi pelajaran kepada orang-orang Qiang itu. Hahaha, sombong, terlalu sombong. Jika ada ribuan benda ini,
omong kosong apa orang Qiang itu. Semuanya hanya akan seperti ayam dan anjing kampung. Qiu Bailu tertawa terbahak-bahak. Dia awalnya mengira bahwa panah 8 sapi adalah batas kemampuan senjata Chen Ce. Keberhasilan senjata tersebut sangat meningkatkan kepercayaan diri Chen Ce. Ia segera meminta para siswa dan tentara untuk kembali dan memanggil keluarganya ke desa Chenjia dalam waktu semalam. Tentu saja, jika Anda tidak memaksanya, jika Anda tidak pergi, keluarga Anda akan dibunuh oleh orang-orang Qiang, dan tidak ada orang lain yang akan disalahkan. Semua orang meninggalkan desa Chenjia dengan tergesa-gesa. Orang pertama yang datang adalah desa Zulin dan desa Dawan di dekatnya. Tidak ada yang bisa tetap tenang setelah mendengar nama orang Qiang. Biasanya nama orang Qiang bisa menakuti anak-anak hingga terdiam. Kini setelah orang Qiang benar-benar turun gunung, siapa yang berani membayangkan pemandangan mengerikan dan kejam apa yang akan mereka ciptakan? Bagaimanapun, tidak ada yang berani tinggal. Mereka semua berharap orang tua mereka bisa menumbuhkan 2 kaki tambahan. Mereka menghela nafas lega setelah berlari ke desa Chenjia. Ruang terbuka di akademi, taman bermain, dan bahkan ruang ulat sutra Chen Ce semuanya digunakan. Semua orang menyebar di lantai dan berkumpul agar tetap hangat. Untung saja cuaca saat ini sudah tidak sedingin itu lagi. Jika masyarakat Qiang melancarkan serangan di musim dingin, pasti itu akan merepotkan. Dalam kegelapan, orang-orang dari setiap desa membawa lentera di jalan, seperti membentuk naga api dan berkumpul menuju desa Chenjia. Pemandangan spektakuler tersebut terlihat jelas bahkan di pegunungan yang jaraknya puluhan mil. Kuleskar, Abaki, Abu dari suku Dusan, Kunsan dan suku Yuguang, dan lainnya berkumpul bersama. Mereka membangun tenda dengan tangan mereka dan melihat naga api ini. Jaraknya terlalu jauh untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Namun deretan panjang naga api masih menjelaskan sesuatu kepada mereka. Sialan, orang-orang Zhou ini sebenarnya sedang mengungsi. Apakah mereka sudah tahu bahwa kita akan datang? Kuleskar, saya sudah katakan sebelumnya bahwa kita tidak boleh menunggu. Kita harus melancarkan serangan secara langsung dan menjatuhkan semua orang Zhou ini. Iya, sekarang mereka telah melarikan diri. Apa yang harus kita lakukan? Abu, ketua dari suku Dusan berteriak pada Kuleskar dengan ekspresi marah di wajahnya. Perhatikan Abu, Kuleskar adalah pemimpin kita sekarang, kamu tidak berhak mempertanyakan perintahnya. Abaki menatap Abu dengan dingin dan berkata, meskipun Abaki membenci Kuleskar karena kurangnya etika moral dan melancarkan serangan terhadap suku Dusan dan suku Yuguang, membunuh semua anggota keluarga dari 2 suku besar tersebut untuk menyalahkan orang Zhou, namun dalam situasi saat ini, dia tetap memilih untuk berdiri di sisi Kuleskar dengan penuh tekad. Abu mendengus dingin dan tidak berkata apa-apa, tapi masih menatap Kuleskar dengan tajam. Dia diam-diam bersumpah jika orang-orang dinasti Zhou itu dibiarkan melarikan diri, dia tidak akan pernah membiarkan Kuleskar pergi. Kuleskar tidak panik. Dia menatap naga api panjang itu untuk waktu yang lama dan kemudian berkata, mengapa kamu begitu panik? Kemana orang-orang Zhou ini bisa lari bersama keluarganya? Mereka tidak bisa melarikan diri jauh. Kita akan bisa mengejar ketinggalan, dengan kecepatan kita. Sangat mudah untuk mendekati mereka. Tetapi dari apa yang saya lihat, mereka sedang menuju ke suatu tempat untuk berkumpul. Tampaknya mereka telah menerima kabar bahwa kita akan turun gunung, mereka berencana untuk bersatu dan berkumpul untuk melawan kita. Kunsan dari suku Yuguang mengerutkan kening dan bertanya, bukankah akan merepotkan jika kita membiarkan mereka bersatu? Apa masalahnya? Jadi bagaimana jika mereka bersatu? Itu hanya domba kampung yang berkumpul bersama. Bagi kita, mereka telah mengunci diri di kandang domba. Bab 311. Tak satu pun dari orang-orang yang hadir keberatan dengan Kuleskar yang menyebut orang Zhou sebagai domba. Dalam pandangan mereka, penduduk dinasti Zhou awalnya adalah domba, dan mereka juga domba yang enak. Masing-masing dari mereka telah membunuh orang Zhou. Berburu orang dinasti Zhou adalah ritual kedewasaan bagi setiap orang Qiang. Di mata mereka, orang Qiang yang tidak memburu orang Zhou adalah pengecut, dan mereka yang belum memasak dan memakan orang Zhou, itu adalah orang Qiang pengecut dan bodoh. Domba asli masih memiliki bau domba, tetapi orang Zhou tidak memilikinya. Makanan seperti ini bisa menjadi lezat jika dimasak dengan santai. Orang-orang Zhou yang konyol, mereka tidak berpikir bahwa sekelompok domba dapat bersaing dengan sekelompok serigala jika mereka berkumpul bersama, bukan? Benar-benar konyol. Biarkan mereka berkumpul. Semakin banyak mereka berkumpul,
kita akan semakin mudah berburu, dan akan menghemat waktu kita untuk berkeliling mencari mereka. Aku tidak ingin bermain petak umpet dengan mereka. Kuleskar berbicara dengan dingin, dan seluruh dirinya memancarkan semacam pesona bijaksana. Ketika Abu yang tadi berteriak keras mendengar perkataannya, dia langsung merasa itu masuk akal. Di pegunungan dan hutan, orang-orang Qiang yang mengenakan kulit binatang, topi, sedikit cat minyak di wajah mereka, dan memegang tombak, busur, dan anak panah sedang berjongkok atau berbaring di tanah dengan tenang. Banyak dari mata mereka yang merah dan bengkak, kerabat mereka telah meninggal dan kepala mereka bertumpuk untuk menonton. Ada juga sebagian orang yang menggunakan pisau untuk secara perlahan memotong hewan yang ditangkap menjadi potongan-potongan kecil di kegelapan, lalu mengunyahnya secara perlahan dan menelannya ke dalam perutnya. Beberapa orang Zhou yang tidak beruntung ditangkap. Saat ini, mereka belum mati dan meratap dengan keras, memohon belas kasihan, tetapi tidak ada orang Qiang yang bersimpati kepada mereka. Sekelompok orang Qiang mengelilinginya, menggunakan pisau kecil untuk perlahan-lahan memotong sebagian daging dari tubuh orang Zhou ini, lalu berjongkok ke samping dan makan dengan tenang, sementara yang lain berkumpul dan terus memotong daging. Betapapun menyedihkan teriakan orang-orang Zhou itu, mereka sama sekali tidak dapat menggerakkan hati orang-orang Qiang ini. Sikap mereka terhadap orang-orang Zhou adalah seperti domba, dan mereka tidak akan mengasihani ratapan domba sebelum mati. Semua orang Qiang dipenuhi dengan amarah yang tidak bisa dilampiaskan. Mereka sangat ingin berperang, ingin membunuh semua orang Zhou, dan kemudian membawa kepala mereka kembali ke sukunya dan mendedikasikan kepala mereka untuk kerabat mereka yang telah meninggal. Di sisi lain, tentara Chen Jiachun telah melakukan mobilisasi dengan seluruh kekuatannya, dan semua orang berupaya untuk membawa lebih banyak orang ke wilayah pertahanan desa Chenjia. Busur panah tempat tidur telah dipasang di tembok kota, dan sudutnya telah disesuaikan sehingga dapat melakukan serangan kipas. Selama orang Qiang berani menyerang, mereka akan diserang langsung oleh panah tempat tidur. Sayangnya, panah tempat tidur otomatis hanya ada satu. Tapi desa Chenjia memiliki beberapa panah 8 ekor sapi. Saat ini tahun lalu, sebenarnya hanya ada 3 unit, tetapi kemudian, Xiao Zhuang dan tim senjatanya bekerja lembur untuk membangun beberapa panah 8 ekor sapi lagi, kecuali 2 unit yang ditarik ke Gunzu Litianba, semuanya sekarang ada di sini. Panah 8 ekor sapi kekuatannya dapat dianggap bisa menambahkan lebih banyak sayap pada panah tempat tidur. Panah 8 ekor sapi tidak mematikan seperti panah tempat tidur, namun jangkauannya lebih panjang, dengan jangkauan efektif 200 meter, dan jarak pamungkas bahkan bisa mencapai 300 meter. Lebih penting lagi, benda ini dapat menyerang pada titik tertentu, dan akurasi serta presisinya cukup baik. Jika pemimpin musuh ditemukan saat itu, mereka dapat dibunuh dalam 200 langkah. Selain itu, panah tangan otomatis sudah lengkap. Sangat disayangkan bahwa kayu rosewood yang digunakan pada panah tangan masih belum cukup. Bahkan jika busur tangan latihan yang dihilangkan dipasang bersama-sama, masih ada sedikit perbedaan. Pertama, tim inti pengawal desa yang beranggotakan 100 orang, dan kemudian tentara desa Chenjia yang beranggotakan 500 orang tidak bersenjata lengkap, hanya sekitar 400 orang yang bersenjata. Tapi tidak apa-apa, ada lebih dari 100 orang, dan mereka semua pergi ke gerbang kota untuk mengatur 8 ox crossbow atau panah 8 ekor sapi, dan bed crossbow atau panah tempat tidur. Selain orang-orang di setiap desa, orang-orang di kota secara alami juga diberitahu. Setiap rumah tangga juga diberitahu, sehingga banyak sekali orang yang berdatangan ke desa Chenjia. Desa yang awalnya hanya berpenduduk 1.000 orang, tiba-tiba berkerumun atau 30.000 orang yang masuk, ketertiban pasti akan kacau. Mereka semua dipindahkan kembali. Wanita, orang tua, dan anak-anak semuanya dipindahkan ke atas gunung. Semakin jauh mereka ke belakang, maka akan semakin aman mereka. Namun ketika Chen Ce meminta beberapa pria dewasa untuk tinggal sebagai pasukan cadangan untuk melawan serangan Qiang, dia mendapat perlawanan dari banyak orang. Mengapa kami harus melawan orang Qiang? Kami tidak ingin bertengkar dengan mereka. Mereka semua gila. Ya, kami hanya orang biasa. Kami tidak memiliki pelatihan. Kami tidak tahu cara bertarung. Ayo pergi. Aku tidak punya kekuatan apapun di tanganku. Aku bahkan tidak bisa mengangkat pisau untuk bertarung melawan musuh. Aku ingin pergi ke belakang. Biarkan aku pergi. Ketika Chen Ce mendapat berita itu dan datang, dia kebetulan mendengar sekelompok orang ini berteriak dengan keras.
Beberapa orang bahkan mulai mendorong tentara Chen Jiajun. Sejalan dengan kode disiplin militer yang ketat, tentara Chen Jiajun pada dasarnya tidak melawan ketika dipukul atau dimarahi. Meski mereka juga sangat marah, mereka tetap ingat bahwa inti dari apa yang diajarkan Chen Ce kepada mereka adalah menjadi tentara rakyat. Hal ini membuat mereka takut untuk bergerak kasar kepada masyarakat. Hanya saja mereka tidak berani bergerak, tapi bukan berarti Chen Ce tidak berani bergerak. Alasan mengapa ia memunculkan konsep tentara rakyat pada awalnya adalah untuk meningkatkan kohesi, dan tidak harus seketat tentara sungguhan. Tuan-tuan, halo tuan. Melihat Chen Ce datang, orang-orang di dekatnya menyambutnya satu demi satu. Setelah sekelompok orang dewasa pemberontak melihat Chen Ce, mereka sepertinya telah melihat penyelamat dan mulai berteriak keras. Tuan Anu, iya, itu Anda. Kemarilah dan beri kami keadilan. Kami hanyalah pengungsi yang datang ke desa Chenjia untuk mencari perlindungan. Para prajurit ini sebenarnya ingin kami pergi ke medan perang. Bisakah Anda memberitahu saya, apakah ada alasan untuk ini? Bukankah ini membuat kami menemui jalan buntu? Orang lain juga menggema, itu benar, berperang sebagai tentara dan berperang melawan orang-orang Qiang. Itulah yang harus dilakukan oleh kalian para prajurit. Apa hubungannya dengan orang-orang biasa seperti kami? Kami tidak akan ikut, orang-orang Qiang itu sangat ganas, dan jika tertangkap oleh mereka, mereka akan dibunuh dan dimakan seperti binatang. Ya, saya ingin mendatangi Anda. Jangan harap kami akan maju dan melawan orang Qiang. Kami adalah orang-orang biasa, bukan tentara. Kami akan beristirahat, menyingkir, kami akan menemui keluarga kami. Melihat pengungsi semakin marah, Chen Ce tersenyum bahagia. Dia melambaikan tangannya dan berkata, kalau begitu, minggirlah. Ketika sekelompok orang ini mendengar ini, mereka sangat senang. Bab 312. Apakah kalian mendengar itu? Tuan kalian menyuruhmu menyingkir. Minggir dari sini dan jangan terus-terusan menghalangi kami. Pria ini masih berakal sehat. Hahaha, cepat. Kita harus mencari posisi yang bagus di belakang. Entah berapa hari orang-orang Qiang ini bisa bertarung. Mungkin tempat ini akan dibobol. Ya, biarkan tentara besar ini memblokirnya di depan. Jika mereka tidak bisa menghentikannya, kita akan lari ke pegunungan. Ada begitu banyak orang. Tidak mungkin orang Qiang menangkap kita sendirian. Meskipun dia berbicara dengan suara rendah, suara ini masih sampai ke telinga Chen Ce. Chen Ce melambaikan tangannya, minggir, ingat wajah orang-orang ini, tidak perlu membiarkan orang-orang seperti itu masuk, dan datang ke sini. Bakar kata, pengkhianat, di dahi mereka, lalu usir mereka keluar dari desa Chenjia, jangan pernah biarkan mereka masuk, biarkan mereka menjaga diri mereka sendiri di luar. Jika beruntung, mereka bisa bersembunyi dengan baik dan tidak ditemukan oleh orang-orang Qiang. Tentara Chen Jiajun yang awalnya merasa sedih tiba-tiba menjadi sangat bersemangat ketika mendengar apa yang dikatakan Chen Ce. Penduduk desa dan penduduk kota yang membuat keributan besar langsung melompat dan mengutuk setelah tertegun beberapa saat. Beraninya kamu. Kami adalah warga kota ini, kamu tidak bisa melakukan ini pada kami. Sialan, hanya karena kami tidak membantumu bertarung. Apakah kamu akan mengusir kami untuk menjaga diri kami sendiri? Apakah kamu masih memiliki jiwa kemanusiaan? Apakah kamu binatang buas? Sial, apa kamu masih manusia? Aku ingin melihat siapa di antara kalian yang berani melakukan ini pada kami hari ini. Brengsek, jika kamu berani mengirim kami keluar, kami akan berbalik dan mencari orang-orang Qiang dan memberitahu mereka pengaturanmu di sini, maka kita semua akan mati bersama. Seorang pemuda kelas 2 membangunkan Chen Ce dengan sebuah kata, dan Chen Ce menamparkan tangannya. Iya, itu benar. Kalian bisa mengkhianati kami. Ini cara yang bagus. Cara ini memang bisa mengancam kami. Pria kelas 2 yang mengatakan dia akan mengkhianati semua orang merasa senang ketika dia mendengar Chen Ce mengubah topik pembicaraan. Dalam hal ini, kita tidak hanya harus membakar kata-kata di dahi mereka, tetapi juga memotong lidah mereka. Saya ingin melihat apa lagi yang bisa mereka gunakan untuk mengkhianati kita kepada orang-orang Qiang. Kemudian lihat siapa yang bisa menulis, tangannya harus dipotong, dan kita pasti tidak akan memberi mereka kesempatan untuk mengkhianati kita. Para tentara Chen Jiajun tidak berani menjawab. Mereka bahkan tidak tahu apakah Chen Ce berbicara karena marah atau mengatakan yang sebenarnya. Saat ini, Chen Wu, yang mengikuti Chen Ce, berdiri. Ya, Tuan. Chen Wu,
yang tampak seperti orang dewasa kecil, berdiri dan mengarahkan pasukan Chen Jiajun. Kalian, siapkan pedang dan pisaunya, nyalakan api arang, lalu kalian berdua pergi ke kelas senjata untuk menyetrika karakter besi. Periksa di antara orang-orang ini, untuk menentukan siapa di antara orang-orang ini yang bisa menulis, potong tangan mereka terlebih dahulu. Pengaturan Chen Wu masuk akal dan logis, tidak lebih buruk dari pengaturan ayahnya. Saat ini, para tentara Chen Jiajun akhirnya bereaksi dan dengan gembira berlari untuk membuat pengaturan. Mereka sudah lama muak dengan kelompok orang yang merasa benar sendiri ini. Beberapa dari orang-orang ini adalah tuan tanah dan pengawal, dan beberapa lagi adalah bajingan kelas 2 yang meminta perlindungan di desa Chenjia. Untuk menghadapi orang-orang seperti itu, Chen Ce tidak punya alasan untuk menjelaskannya. Segera, barang-barang yang dibutuhkan Chen Ce dibawa kemari. Melihat setrika panas membara dan pedang tajam, orang-orang ini akhirnya panik. Namun mereka tetap berteriak, mengatakan bahwa mereka adalah orang biasa, dan Chen Ce tidak berani dan tidak boleh memperlakukan mereka seperti ini. Chen Ce, bagaimanapun, tidak peduli dengan perasaan mereka sama sekali dan mulai langsung meminta orang untuk mengeksekusi mereka. Kenapa? Ah, jangan lakukan ini, jangan potong tanganku, kenapa kamu melakukan ini padaku? Kenapa? Aku hanya tidak ingin berkelahi, aku hanya takut. Takut. Chen Ce mengambil pedang dari bawah gagangnya, dan kemudian memotong lengan bajingan itu dengan satu tebasan pedang. Ah! Jeritan itu terdengar tajam. Chen Ce melemparkan pedangnya ke tanah dengan jijik, dan berteriak keras kepada orang-orang ini, sekelompok pria jalang yang tidak tahu malu, kalian pikir kalian ini siapa? Kalian semua punya tangan dan kaki dan tidak tahu bagaimana melawan orang-orang Qiang. Saya tidak membawa Anda ke desa Chenjia hanya untuk membiarkan Anda hidup gratis. Sekarang saya hanya meminta Anda untuk menjadi pasukan cadangan. Beraninya kalian menolak seperti ini. Kalian juga berani memberontak dan ingin mengkhianati kami. Brengsek, kalian manusia, bukankah anak buahku juga manusia? Wajar jika mereka melindungi orang tua dan anak-anak mereka, tapi jika kalian ingin mereka melindungi pencuri seperti kalian, itu tidak mungkin. Semuanya, dengarkan aku, sudah jelas, semuanya laki-laki berusia di atas 16 tahun dan di bawah 50 tahun, selama mereka memiliki tangan dan kaki yang sehat, harus bergabung dengan pasukan cadangan dan siap menerima perintah, jika tidak, maka orang-orang ini akan dihukum. Jika kalian harus menipu bahkan untuk melindungi orang yang kalian cintai, kalian tidak pantas tinggal di sini. Aku tidak hanya akan mengusir kalian, tapi juga anggota keluarga kalian, istri dan anak-anak kalian akan ditahan. Jika kalian berkhianat dengan orang Qiang, aku akan memotong semua lidah kalian. Oke, Chen Wu, ayo kita lakukan. Chen Ce memberi perintah, dan kali ini semua orang tidak lagi ragu-ragu. Sekitar 20 orang yang baru saja mengeluarkan suara paling keras segera diseret keluar, dan kata, pengkhianat, pertama kali dibakar di dahi mereka, dan menjadi merah membara. Besi ditempelkan di wajah mereka. Saat dipanaskan dengan keras, daging dan darahnya tiba-tiba menjadi kabur, asap putih mengepul, dan bau barbek gosong memenuhi udara. Jeritan orang-orang ini menjadi tema utama di sini. Dari 20 orang itu, tidak ada yang tertinggal. Mereka semua dibakar, mulutnya dibuka, lidahnya dicabut dengan tang, lalu dipotong dengan pisau. Semula hanya untuk memotong tangan orang yang melek huruf, namun karena tidak mungkin diketahui siapa yang melek huruf dan siapa yang tidak, jadi Chen Wu memotong semua tangan kanan mereka. Setelah melakukan ini, beberapa orang pingsan dan ada juga orang yang berkemauan keras yang terus berteriak dan menatap Chen Ce dengan mata yang kejam. Bawa mereka keluar. Chen Ce melambaikan tangannya dan meminta seseorang untuk membawa mereka keluar dari desa Chenjia. Chen Wu secara pribadi memimpin tim. Dia meminta untuk menjatuhkan orang-orang ini dan kemudian mengirim mereka keluar desa. Baru setelah mereka jauh dari desa Chenjia, Chen Wu berhenti. Oke, aku akan mengirim kalian ke sini. Aku harap kalian tidak menjadi manusia lagi di kehidupan selanjutnya. Kalian tidak pantas mendapatkannya. Segera, Chen Wu mengangkat kapaknya dan menyerang sekelompok orang tersebut. Kekuatan tempur Chen Wu yang sebenarnya sudah berada di urutan kedua setelah Qiu Yaoer. Kapak di tangannya sama kuatnya dengan gurunya. Ketika memasuki tempat sepi, membunuh sekelompok orang ini hanya seperti memotong melon dan sayuran. Dalam sekejap mata, sekitar 20 orang ini tewas dan berada di tempat yang berbeda.
Mereka bahkan tidak tahu mengapa Chen Wu membunuh mereka sampai mereka mati. Jika Anda ingin membunuh mereka, lalu mengapa Anda harus membakar kata-kata di wajah mereka, memotong lidah mereka, memotong tangan mereka, dan membuat mereka menderita seperti ini? Sekelompok tentara Chen Jiajun yang bepergian bersama Chen Wu juga sangat bingung. Seorang pemimpin regu bertanya dengan suara gemetar. Kapten Tim, mengapa Anda membunuh mereka? Bukankah Tuan mengatakan ingin melepaskan mereka? Chen Wu membalikkan mayat dan menyeka tubuhnya hingga bersih dengan kapak yang berlumuran darah. Awalnya, saya pasti akan mendengarkan perintah Tuan, tetapi pernahkah Anda memperhatikan betapa menyeramkannya tatapan orang-orang ini terhadap Tuan ketika mereka pergi? Saya berani mengatakan bahwa selama Anda memberi mereka kesempatan, orang-orang ini akan melakukan sesuatu yang merugikan Tuan. Mereka pasti akan membalas dendam kepada Tuan, walaupun kemungkinan mereka membalas dendam pada Tuan sangat kecil, tapi saya tidak mau bertaruh. Keselamatan Tuan adalah hal yang paling penting. Membunuh karakter kecil seperti mereka ini demi keselamatan Tuan Anda, mengapa tidak? Jangan beritahu Tuan tentang masalah ini. Ini adalah ide pribadi saya. Bahkan jika nanti Tuan tahu dan ingin menghukum saya akan menerima konsekuensinya. Mari kita bicarakan hal itu setelah krisis ini berlalu. Ketika tentara Chen Jiajun mendengar ini, mereka segera menegakkan punggung mereka. Mereka paham, mereka mengerti, segala sesuatu tentang Tuan mereka adalah yang paling penting. Hal-hal ayam panas ini, tidak layak untuk disebutkan. Segera, Chen Wu dan yang lainnya kembali ke desa Chenjia. Saat ini, langit semakin cerah. Penduduk desa di setiap desa, serta penduduk di kota, memberitahu setiap orang yang harus datang ke desa Chenjia bahwa mereka telah tiba. Tentu saja, pasti ada beberapa yang tidak mau datang, dan tentu saja tidak ada yang akan membujuk orang-orang ini. Kata-kata yang baik tidak bisa membujuk hantu sialan itu. Beberapa orang tidak percaya bahwa orang Qiang akan membantai desa, dan beberapa orang tidak percaya bahwa orang Qiang dapat menemukannya. Jadi mereka semua bersembunyi di rumah mereka atau di tempat tersembunyi dengan mentalitas beruntung, menunggu bencana orang Qiang akan berlalu. Setelah memotong kepala lebih dari 20 duri, anak-anak muda lainnya pada usia yang tepat akan lebih mudah untuk dihadapi. Tidak ada yang akan melompat keluar dan mengatakan bahwa mereka tidak ingin lagi menjadi tentara. Secara alami, orang-orang ini tidak bisa menjadi tentara. Tanpa pelatihan, mereka tidak dapat melakukan tugas apapun, tetapi tetap baik untuk meminta mereka melakukan kerja keras. Misalnya mengantarkan makanan kepada semua orang, membawa senjata, membantu pasukan senjata, mengasah tiang timah, dan lain-lain. Kelas senjata kini telah berkembang menjadi beberapa ratus orang. Di antara mereka, sebagian besar adalah orang-orang baru yang direkrut dari para pengungsi. Ada beberapa pekerja terampil, baik laki-laki maupun perempuan, mengasah batang timah, atau memasang kepala senjata, memoles kepala senjata, singkatnya, setiap orang memiliki urusannya masing-masing. Produksi senjata dibuat di jalur perakitan, dan ada pemeriksa kualitas yang harus diperiksa untuk memastikan bahwa pekerjaan setiap orang akan baik-baik saja dan tidak salah. Dengan partisipasi ratusan orang ini, kini dapat menghasilkan setidaknya 300 anak panah batang lilin putih sehari, dan lebih dari 2.000 anak panah biasa, yaitu anak panah tangan otomatis. Sedangkan untuk anak panah busur 8 ekor sapi, jumlahnya cukup memadai. Stoknya ada sekitar 300 anak panah, dan masing-masing dari 10 busur dijamin mampu menembakkan 30 anak panah. Ada lebih dari 500 busur panah tangan, dan setiap orang memiliki rata-rata 4 tempat anak panah. Dengan kata lain, ada lebih dari 2.000 tempat anak panah, dan setiap tempat anak panah menampung 7 anak panah. Ini juga merupakan seluruh inventaris semua pasukan senjata hari ini. Tentu saja, akan lebih baik jika orang Qiang dapat kembali lagi nanti, sehingga lebih dari 2.000 anak panah baru dapat diproduksi setiap hari, cukup bagi mereka untuk mendapatkan minuman yang enak lagi. Sayangnya, hal itu mustahil. Tepat setelah fajar, pengintai Chu Zengyi mengirimkan kembali berita bahwa orang-orang Qiang di gunung sudah mulai mengambil tindakan. Bab 313. Pasukan besar Qiang sudah mulai turun gunung satu demi satu. Mereka tidak punya konsep formasi dan semuanya berantakan. Tapi bisa dilihat kalau orang-orang Qiang ini adalah elitnya, bahwa mereka berasal dari ada 3 suku. Satu adalah suku Kushui yang pernah kami serang, yang lainnya adalah suku Yuguang, dan yang lainnya adalah suku Dusan. Di tenda di pintu masuk desa,
Chen Che, Chu Zhengyi, Qiu Bailu, Chen Xiaobing, Chen Wu, dan Qiu Yaoer semuanya ada di sana, dan pengintai Chu Zhengyi sedang membuat laporan. Luo Sanshan tidak ada di sini. Meskipun dia adalah senjata unik dan dapat memanggil harimau dan yang lainnya untuk menyerang bila diperlukan, ini bukan waktunya untuk muncul. Tentu saja, Liu Xiaoxiao yang sedang hamil membutuhkan perhatian khusus dari seseorang, dan tentu saja dia tidak bisa ditinggal sendirian di rumah. Luo Sanshan tidak hanya menemaninya, tetapi juga ada 5 pengawal Chen Jiajun dan 5 siswa pramuka yang melindungi mereka. Ketiga harimau itu juga ada di rumah, dan orang yang dapat menyakitinya mungkin belum lahir. Chu Zhengyi mengambil peta itu dan melihatnya di atas meja sebentar, lalu menentukan lokasi semua orang Qiang. Jadi dilihat dari jaraknya, dibutuhkan setidaknya setengah hari bagi orang Qiang untuk mencapai desa Chenjia. Saya tidak tahu apakah mereka akan menyerang desa Chenjia secara langsung atau pergi ke desa lain. Dia telah menunjukkan kemurahan hati yang dia miliki ketika dia masih seorang jenderal, dan terkadang ketika dia tidak setuju dengan Chen Che, dia akan berdebat dengan alasan. Tinggal setengah hari lagi, jadi sudah tepat. Kirimkan pesanan dan minta koki menyiapkan makanan, menyembelih sapi, dan membuat daging untuk dimakan. Hari ini, kita akan menyiapkan makanan lengkap untuk semua orang. Prajurit, semuanya mulai dengan 1 pon daging, dan 3 roti kukus tepung putih per orang. Semuanya, setelah kalian selesai makan, bunuh orang Qiang. Perintah Chen Che segera disampaikan, dan sesaat kemudian, ledakan sorak-sorai meletus di desa Chenjia. Tak lama kemudian, terdengar suara penyembelihan sapi. Selusin sapi gemuk besar diseret keluar dan dibunuh. Tentu saja, masakan dalam panci besar tidak perlu dibuat dengan hati-hati. Apalagi untuk masakan panci besar saat ini, Anda tidak punya cukup waktu untuk membuat tumisan atau masakan lainnya, jadi semuanya semur. Daging sapinya disembelih, kulitnya dicukur, diambil airnya, dicuci, lalu direbus dengan lemak sapi. Sedangkan untuk daging sapinya dipotong-potong seukuran kepalan tangan bayi, beserta semua lemaknya, dan tulangnya direbus dengan cara yang sama. Direbus bersama dalam belasan atau 20 panci besar selama 1 atau 2 jam. Tidak perlu menambahkan bahan lain, cukup tambahkan garam halus secukupnya. Saat ini harus asin, jika tidak, prajurit tidak akan memiliki kekuatan untuk bertarung dan tidak bisa berperang. Roti kukus dikukus dalam panci demi panci. Setiap roti berukuran sebesar kepalan tangan orang dewasa. Warnanya tidak terlalu putih, tetapi lembut dan harum. Setelah selesai, para juru masak memikul beban dan menurunkan bakpao satu persatu. Setelah menerima bakpao, mereka mulai menerima daging sapi. Di saat yang sama, kuah untuk memasak daging sapi juga dikemas lebih dari selusin tong kayu besar. Pesannya cuma satu, Anda bisa menyendok apa saja yang ingin Anda makan, asalkan cukup. Para prajurit itu memegang bakpao kukus di tangan kiri dan potongan besar daging babi di tangan kanan. Seteguk daging dan sesuap bakpao kukus membuat banyak dari mereka makan dengan mata berlumuran bintang. Makan daging dan sup, semua orang merasa bangga. Menghadapi orang-orang Qiang yang terkenal, semua orang menjadi lebih termotivasi. Para prajurit makan enak, tetapi penduduk desa yang datang mengungsi di desa Chenjia, hanya makan makanan biasa-biasa saja. Setiap orang memiliki porsi bubur sayuran liar dan roti kukus multi biji masing-masing, dan tidak ada yang makan lebih banyak. Pengungsi harus terlihat seperti pengungsi. Meskipun beberapa orang telah menyatakan ketidakpuasan mereka, segera terungkap bahwa beberapa gangster atau tuan tanah dipotong lidahnya karena tidak puas dengan pengaturan di desa, dipotong tangannya, dan diusir dari desa-desa. Sekarang tidak ada lagi yang berani membuat masalah, betapapun tidak puasnya mereka tidak berani angkat bicara. Tentu saja, orang-orang seperti itu masih minoritas. Sebagian besar penduduk desa dan warga kota masih sangat pengertian. Di saat yang sama, mereka juga sangat berterima kasih. Banyak keluarga kaya bahkan menyumbangkan emas dan perak yang mereka bawa dan menyumbangkannya ke desa Chenjia. Pertama, dapat membeli makanan untuk para pengungsi sehingga setiap orang dapat memiliki cukup makanan. Kedua, dapat memberikan lebih banyak uang kepada tentara untuk menghibur mereka atas kesulitan dalam mempertahankan tanah mereka. Setelah Chen Che mengetahui tentang uang yang disumbangkan oleh semua orang, kemarahan di hatinya yang terinspirasi oleh para gangster mereda. Di dunia ini, ada banyak orang baik dan sedikit orang jahat.
Kamu tidak dapat menyangkal semua orang baik karena beberapa orang jahat. Chen Ce, kamu melakukan hal yang benar. Kamu benar membersihkan bajingan-bajingan itu sebelum pertempuran, agar mereka tidak terbunuh selama perang. Menjadi binatang buas hanya akan membuat masalah besar. Sambil menunggu orang-orang Qiang tiba, semua orang menganggur. Qiu Bailu memperhatikan kemarahan Chen Ce dan datang untuk membimbing dan membujuknya. Chen Ce tersenyum pahit, saya pikir semua orang akan keberatan jika saya mengusir orang-orang itu. Bagaimana bisa? Meskipun tindakan musuh saat ini kemungkinan besar akan menyebabkan perubahan, bukankah kamu sudah memahaminya? Menggunakan cara yang menggelegar untuk menunjukkan hati bijaksana, Chen Ce, kamu melakukan hal yang benar. Jika kamu tidak melakukannya ini, apa yang akan terjadi? Ini berdampak besar pada moral militer. Tidakkah Anda melihat bahwa tentara memandang Anda dengan lebih hormat? Ah, benarkah? Hahaha, aku tidak memperhatikannya. Saat keduanya mengobrol dan bercerita, orang-orang Qiang telah berhasil menuruni gunung dan bergegas mengarah ke desa Chenjia. Sekelompok pengintai yang menunggang kuda terus mengirimkan berita rinci. Penduduk desa yang tinggal di desa Suma ditemukan, dan mereka diseret ke pintu masuk desa oleh orang Qiang dan dieksekusi secara kolektif. Puluhan dari mereka tidak hidup. Ada juga seorang wanita hamil yang digantung, dan sekelompok orang Qiang mengikat kedua payudaranya dengan tali. Menarik kedua kakinya, dan kemudian merobeknya menjadi dua hidup-hidup dari kedua sisi. Orang-orang Qiang mulai menyalakan api dan memanggang penduduk desa Suma dan memakannya. Orang Qiang juga menemukan orang-orang dari desa Soujia, dan ayam, domba, sapi, dan kudanya, serta mereka semua disembelih. Ada begitu banyak orang Qiang sehingga saya bahkan tidak dapat menghitungnya. Mereka tidak memiliki disiplin sama sekali. Mereka tersebar di seluruh pegunungan dan dataran. Tampaknya jumlahnya hanya 2 atau 3 ribu orang. Orang-orang Qiang memenggal kepala penduduk desa dan memakan isi kepala mereka. Kabar yang datang silih berganti mengejutkan masyarakat desa Chenjia. Chen Ce tidak berbicara, Chu Zengyi juga tidak berbicara, dan Qiu Bailu membungkukkan bahunya, mengungkapkan ketidakberdayaannya. Sebagian besar orang di desa-desa ini telah direlokasi, dan mereka yang tertinggal adalah beberapa orang keras kepala yang tidak mempercayai penduduk desa Chenjia, atau terlalu percaya diri untuk menganggap serius orang-orang Qiang dan berpikir mereka dapat melarikan diri. Mereka bisa dianggap mencari kebajikan dan mendapatkan kemalangan. Mereka bunuh diri dan tidak bisa menyalahkan orang lain. Orang-orang Qiang maju dengan sangat lambat. Mereka tidak bergegas ke desa Chenjia, melainkan mencari di desa-desa sekitarnya satu persatu. Kota Xinyu menjadi prioritas utama. Rumah-rumah di kota tersebut juga mengalami banyak kerusakan, bahkan beberapa tempat dibakar olehnya. Ada orang di desa yang tidak melarikan diri, dan bahkan lebih banyak lagi orang di kota yang tidak melarikan diri. Benar saja, orang-orang ini dicari oleh orang-orang Qiang. Orang-orang Qiang sepertinya memiliki hidung anjing, dan dapat dengan akurat menemukan tempat persembunyian penduduk kota. Jika mereka dapat ditemukan, mereka akan menemukannya secara langsung. Kemanapun orang Qiang pergi, tidak ada seorang pun yang hidup. Mereka benar-benar tidak meninggalkan ayam atau anjing. Seharian penuh, masyarakat Qiang mencari penduduk desa yang tersebar. Baru setelah matahari terbenam mereka muncul di desa Chenjia. Pemimpin orang Qiang sepertinya adalah seorang ahli. Chen Ce melihat matahari terbenam di barat dan diam-diam merasakan sakit kepala. Dia tidur selama beberapa jam, tapi tidak bisa tidur lelap sama sekali. Kemarin lusa, dia pergi ke ibu kota provinsi dan tidak banyak tidur ketika dia kembali. Lalu kemarin pagi dia menerima kabar dari Chu Zengyi dan mengetahui bahwa orang-orang Qiang sedang keluar, dan kemudian dia tidak beristirahat. Hari ini, dia sibuk dari siang hari terus-menerus, dan sampai sore hari. Ketika dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi, dia istirahat beberapa jam. Kini, kelopak mata Chen Ce masih sangat berat, namun ia tidak bisa tertidur sekeras apapun ia disuruh tidur. Prajurit lainnya juga serupa. Mereka makan daging sapi dan roti kukus tepung putih untuk makan siang, yang meningkatkan moral mereka, tetapi mereka tidak bertarung sepanjang hari. Semangat adalah sesuatu yang naik 1 kali, turun lagi, dan habis 3 kali lipat. Darah ayam tidak bisa diberikan sembarangan, karena dapat dengan mudah menimbulkan kebingungan. Oleh karena itu, Chen Ce merasa sedikit lelah sekarang. Demikian pula, orang-orang Qiang bahkan lebih kelelahan. Mereka juga kurang istirahat.
Hari ini mereka melakukan perjalanan puluhan mil dan menjarah begitu banyak desa, yang menghabiskan lebih banyak energi. Namun didorong oleh kemarahan balas dendam, orang-orang Qiang saat ini masih sangat kuat. Langit berangsur-angsur menjadi gelap, dan orang-orang Qiang beristirahat di pasar di luar desa Chenjia. Mereka tidak berniat menyerang, dan mereka menyeret sekelompok penduduk desa yang ramai keluar. Kelompok penduduk desa ini gemetar ketakutan. Setidaknya ada ratusan orang, termasuk orang tua, anak-anak, dan wanita kuat. Saat ini, mereka semua seperti burung puyuh, gemetar ketakutan di depan orang Qiang. Bisakah kamu berhenti gemetar? Orang-orang ini telah melihat orang-orang Qiang membunuh orang dan bahkan melakukan kanibalisme. Mereka bahkan bisa memakannya mentah-mentah, langsung membunuhnya, dan langsung memakannya. Siapa orang-orang di sini? Ini hanyalah binatang buas. Saat ini, orang-orang tersebut diseret oleh sekelompok orang Qiang ke pintu masuk desa Chenjia, sekitar 50 meter jauhnya. Mereka meminta orang-orang untuk berlutut secara berurutan, kemudian seorang pria Qiang yang memegang parang berdiri dan berteriak keras kepada orang-orang di desa Chenjia dalam dialek Zhou dengan aksen. Orang-orang di dalam, dengarkan, buka gerbang desa sekarang. Jika kamu berani tidak patuh, kami akan memenggal kepala setiap 10 napas. Sekarang, nyalakan pengatur waktunya. Pria Qiang ini sedang menghitung mundur untuk dirinya sendiri. Ketika hitungan mundur selesai, ketika dia melihat orang-orang di puncak tembok desa mengabaikannya, dia mengangkat tangannya dan mengayunkan pisaunya dan menebas wanita desa yang begitu ketakutan hingga dia hanya bisa gemetar. Terdengar teriakan, setelah laki-laki Qiang itu menebas dengan keras, ia tidak langsung memenggal kepala perempuan desa itu. Parang yang tidak tajam itu malah tersangkut di leher perempuan desa itu. Hal ini membuatnya berteriak putus asa sementara darah mengalir deras. Meskipun dia hanya berteriak beberapa detik, dia kehilangan kekuatan dan jatuh sepenuhnya. Namun pemandangan ini masih memberikan tekanan besar bagi semua orang di menara. Baru pada saat itulah semua orang menyadari bahwa pemenggalan kepala secara bersih sebenarnya adalah hal yang sangat memuaskan. Sebaliknya, rasanya seperti pisau tumpul yang memotong daging, sungguh tidak nyaman. Ini yang pertama, jika kamu tidak membuka pintunya, yang kedua akan segera dibunuh. Buka gerbangnya atau akan ada lagi yang dibunuh. Sekelompok orang Qiang datang dan memulai adegan yang sangat berdarah di depan semua orang. Bersambung ke bab selanjutnya.